Shalom, selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Tetap semangat untuk belajar hari ini ya. Nah, sekarang kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami masih dapat mengikuti pelajaran untuk hari ini. Tuhan Yesus, berkati kami, berikan kami kebijaksanaan supaya kami dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukuri karena dapat menikmatinya. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam pengolahannya. Pembuatannya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Dengarkan cerita ini ya anak-anak Miss. Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun seperti tahun-tahun sebelumnya. Mak Salma menerima pesanan yang banyak. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol, ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu, membuat dodol Betawi. Membutuhkan kerjasama, tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rejeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakan sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Nah, ini ada di halaman 133 buku tema 1 kamu. Boleh kamu baca ya anak-anak Miss di buku kamu. Di beberapa daerah makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawar makanan tersebut. Suara nyaring terdengar. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan pengantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan berikut. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi.
Tujuannya membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan: piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerja: susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Yang ketiga, pegang arloji di telingamu, dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung, dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Jawab pertanyaan berikut berdasarkan percobaan tadi. Apakah yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Nah, di sini ada jawabannya. Maka bunyi arloji pada tabung 1 akan dipantulkan oleh piring kaca sehingga dapat didengar dari tabung kedua. Piring kaca bersifat memantulkan bunyi dengan baik. Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Maka gelombang bunyi tidak akan dipantulkan, melainkan akan diserap. Gelombang bunyi akan dipantulkan jika mengenai permukaan yang keras. Gelombang bunyi akan diserap jika mengenai permukaan yang lunak. Apakah yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Bunyi lebih keras karena bunyi dipantulkan oleh piring. Benda lain untuk dicoba: cobalah sepotong kayu, logam, atau kapas dengan letakkan pada posisi yang sama seperti piring kaca dan gabus. Dengarkan bunyi yang terjadi. Tuliskan laporan kegiatan percobaan tentang sifat bunyi yang baru saja kita lakukan. Laporan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nama percobaannya percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuannya membuktikan bahwa bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Alat-alat yang dibutuhkan: piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerjanya: susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Pegang arloji di telingamu, dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Minta tolong pada temanmu untuk megang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Hasil percobaannya, bunyi yang dipantulkan pada benda keras akan memantul. Percobaan yang kedua, bunyi yang dipantulkan pada benda yang lunak, bunyi tidak dapat memantul atau bunyi terserap. Nah, kesimpulannya, bunyi akan dipantulkan apabila mengenai benda keras dan diserap apabila mengenai benda yang empuk. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Silakan simak video itu ya anak-anak Miss. Jika kurang mengerti boleh diulang-ulang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.